Happy Sunday untuk semua. Mari siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita menaikkan pujian dari semula. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Pada hari ini adalah harinya Tuhan. Kami mau beribadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik di rumah. Dan yang baru sama-sama join untuk ibadah saat ini. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Skala hidup pagi aku. Yeah.
silakan duduk. Mari kita mau tenang, dan kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan pujian. Siapkan hati ke Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang tertib, kita mau mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong Roh Kudus-Mu agar memimpin kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Berkati Kak Desi juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarkanlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh kami mengerti. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan kembali ya. Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita memberi yang terbaik ya, memberikan sesuatu yang terbaik bukan hanya kepada orang lain ya atau sesama kita, tetapi bagaimana kita juga mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, yuk yang sudah menyiapkan Alkitab, kita buka Alkitabnya di dalam Markus ya,
Markus dalam Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-44. Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-44. Nah, judul perikop dalam Alkitab kita yaitu tentang persembahan seorang janda miskin. Persembahan seorang janda miskin. Nah, adik-adik mau dengar ceritanya? Nah, nanti kamu bisa baca ceritanya ya setelah mendengarkan firman Tuhan yang akan Kak Christine sampaikan. Cukup pendek ayatnya, dari ayat 41 sampai yang ke-44. Nah, Kak Christine akan ceritakan ya. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Nah, pada saat di Bait Allah, Tuhan Yesus ini sedang duduk ya. Dia duduk di Bait Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus duduk ini, dia melihat orang-orang ya. Dia duduk, dia melihat orang-orang. Nah, di depan Tuhan Yesus ya, pada saat itu Tuhan Yesus duduk, di depannya ada kotak persembahan ya. Kotak persembahan pasti adik-adik tahu ya, kotak persembahan itu berisi uang. Nah, Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang sedang memberikan persembahan di kotak persembahan tersebut. Tuhan Yesus lihat, waduh, orang kaya memberikan persembahannya dalam jumlah yang besar. Banyak orang yang kasih persembahan, orang yang uangnya banyak dikasih persembahannya banyak. Nah, adik-adik, tapi ya Tuhan Yesus perhatikan nih, ada seorang ibu janda miskin ya. Kalau janda itu berarti sudah tidak punya suami lagi ya. Ibu janda ini suaminya sudah meninggal. Ibu janda ini sudah tua. Nah, ibu janda ini datang mau memberi persembahan. Nah, kemudian janda miskin ini ya memberikan persembahannya di Bait Allah. Dia memberikan 2 peser uangnya ya. Karena sangat miskin, dia hanya memiliki 2 peser uang, dan uangnya ini dipersembahkan semua ya di Bait Allah, dibawa semua ke Bait Allah. Apa yang dia punyai, uang yang dia punyai semuanya dibawa ke Bait Allah. Dikatakan di dalam pasalnya yang ke-42 ya dari Markus tadi. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jadi uangnya cuma ada 2, dimasukkan semua ke kotak persembahan tadi. Nah, melihat hal itu, kemudian di ayat yang seterusnya diceritakan, Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan ya, di ayatnya yang ke-43, Christine akan bacakan ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Wah, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya ibu janda yang miskin tadi itu memberikan persembahan lebih banyak daripada semua orang yang tadi. Dibandingkan dengan orang kaya yang memberikan persembahan tadi, persembahan ibu janda ini masih lebih banyak. Kok bisa seperti itu ya, Kak Christine? Padahal ibu janda tadi cuma memberikan 2, sedangkan orang yang kaya tadi memberikan banyak sekali. Ya, kenapa seperti itu? Karena ya, ibu janda ini memberikan semua uang yang dimilikinya kepada Tuhan, dipersembahkan ke Bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Semuanya dikasih
ya, uangnya dikasih. Dia cuma punya segitu, dia cuma punya 2, tapi dikasih semua untuk persembahan. Makanya dikatakan Tuhan Yesus bahwa ibu janda ini persembahannya lebih banyak karena dia memberikan semua yang dia miliki kepada persembahan, ya, diberikan persembahan, ya, uangnya diberikan untuk persembahan di bait Allah. Dia memberikan semuanya. Kalau yang lain-lainnya memang sudah kaya, ya, dia kasih karena mereka punya, ya, punya dikasih. Tapi ibu janda ini cuma punya 2, dikasih 2 kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari ibu janda yang miskin tadi kita mau belajar tentang bagaimana kita memberi yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Kalau kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, berikan sepenuhnya, ya, berikan dengan sungguh-sungguh, ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kamu miliki, ya, kamu bisa bernyanyi, gunakan kemampuan bernyanyi kamu untuk memuji Tuhan, ya. Kamu sudah diberikan Tuhan kelebihan, sudah diberikan Tuhan kepintaran. Gunakan dengan baik, persembahkan semua itu untuk Tuhan, ya. Tuhan ingin agar kita mempersembahkan yang terbaik. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan mau kita mempersembahkan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kamu bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kamu diberkati Tuhan dengan kepintaran, gunakan kepintaran kamu dengan baik untuk membantu orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang dimaksud memberi yang terbaik seperti ibu janda tadi. Memberi kepada sesama, tadi kan kepada Tuhan, memberi kepada sesama, ya, memberi kepada orang lain. Kasih yang terbaik kepada orang lain, mau menolong orang lain yang membutuhkan, ya, beri yang terbaik. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, ya, kasih, beri. Kamu bisa kalau ada uang, beri uang, dibantu, ditolong. Ada teman yang kesusahan, dikasih, diberi. Contohnya ketika kamu sudah mulai masuk sekolah, ada teman kamu nih yang tidak bawa pensil, kamu bisa memberikan teman kamu pensil, meminjamkan pensil kepada teman kamu. Itu memberi juga, ya, meminjam, memberikan pensil kamu kepada teman. Nah, adik-adik, kalau kamu mau memberi, kasih yang terbaik, ya, memberi yang terbaik. Tuhan Yesus itu sudah kasih kamu yang baik loh. Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik untuk kamu. Dan kamu harus beri yang terbaik untuk Tuhan, ya, dengan apa yang kamu miliki, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada sesama yang membutuhkan, memberi, menolong orang lain, ya. Adik-adik, bisa kamu memberi. Nah, dari janda miskin ini, Kak Krisna dibilang kita belajar tentang arti memberi yang terbaik. Beri dengan sungguh-sungguh, beri dengan ikhlas, tanpa harus mengharapkan imbalan, ya. Memberikan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Apa yang terbaik yang kamu miliki, boleh kamu berikan kepada orang lain. Terlebih lagi, apa yang kamu miliki, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan kita sudah berakhir sampai sini. Nah, sekarang waktunya kita mau berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau memberi,
memberi yang terbaik untuk Tuhan, memberi yang terbaik untuk sesama kami yang membutuhkan. Tolong kami Tuhan untuk jadi anak-anak yang setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan di rumah, kakak percaya dari semua sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening berikut ini, atau kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk men-scan barcode QRIS di bawah ini. Selamat memberi bagi Tuhan pada persembahan pagi hari ini. Sebelumnya kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan akan firman Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, mari siapkan persembahan kita bagi Tuhan dan kita naikkan pujian Berilah yang baik. Berada di penghujung ibadah kita. Pengumumannya, adik-adik jangan lupa minggu depan kita berjumpa kembali jam 9 pagi dalam ibadah kita. Nah, jadi dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pagi hari ini dalam doa berkat. Mari kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang minggu ini di
di dalam damai sejahtera, sukacita, dan berkat daripada Tuhan. Memberkati setiap anak-anak yang telah beribadah pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Berkati kedua orang tua mereka, dan berkati agar mereka juga dapat menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mengakhiri ibadah kami dengan berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Tuhan Sang Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya.